Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiang Yuspriyati dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 kelas A, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kalender pendidikan. Oke, yang pertama, sebelum kita menganalisis kalender pendidikan, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu pengertian rincian minggu efektif. Nah, rincian minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Nah, minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih minggu tidak efektifnya? Yaitu merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Nah, apa saja sih rincian minggu efektif? Nah, rincian minggu efektif itu perlu disusun oleh guru untuk pedoman waktu dalam merencanakan pembelajaran selama 1 semester pada tahun pelajaran tertentu. Nah, rincian minggu efektif meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran tiap semester sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan. Nah, minggu efektif untuk tiap semester selalu berubah-ubah sesuai kalender tahun berjalan. Nah, untuk ketentuan menghitung rincian minggu efektif adalah jika dalam 1 minggu tersebut terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai 1 minggu efektif. Sebaliknya, jika dalam 1 minggu kurang dari 3 hari efektif, tidak akan dihitung sebagai minggu efektif. Nah, apa sih manfaat dari rincian minggu efektif? Yang pertama, untuk menjadi pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau yang disebut prota dan program semester promes. Nah, yang kedua untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan. Yang ketiga untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada 1 pekan. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Nah, format dan perhitungan minggu efektif yaitu pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Dan yang ketiga, distribusi alokasi waktu. Nah, apa saja sih komponen identitas mata pelajaran? Yaitu yang pertama satuan pendidikan, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas atau program, yang keempat semester, dan yang terakhir tahun pelajaran. Nah, bagaimana untuk menghitung perhitungan alokasi waktu? Nah, di dalam melakukan perhitungan alokasi waktu maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut nih. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Maksudnya gimana? Jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap, yaitu 6 bulan per semester. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan. Maksudnya apa tuh? Nah, jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Misalnya, bulan Januari tahun 2017 terdiri dari 5 minggu, bulan Februari tahun 2017 terdiri dari 4 minggu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jumlah minggu dalam tiap semester. Jumlah minggu dalam tiap semester ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada 1 semester. Nah, untuk perhitungan alokasi waktu, yang keempat yaitu jumlah tidak efektif dalam tiap semester. Jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan berapa kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam kalender
pendidikan. Dan yang kelima, jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Nah, jumlah minggu efektif dalam tiap semester dihitung berdasarkan rumus berikut, yaitu jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Itu rumusnya ya kawan-kawan. Nah, untuk yang ke-6, jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran atau disebut JP tiap minggu sudah diatur sesuai kurikulum yang berlaku. Misalnya jam pelajaran IPA per minggu untuk kelas 9 SMP, 5 per minggu 5 JP jam pelajaran IPS untuk kelas 7 SMP, 4 JP dan seterusnya. Dan yang terakhir, jumlah jam pelajaran efektif. Jumlah jam pelajaran efektif dihitung berdasarkan rumus, yaitu jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, seperti itu. Nah, untuk distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP. Misalnya sebuah kompetensi dasar membutuhkan 5 jam pembelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 jam pelajaran dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, untuk perhitungan alokasi waktu sendiri berikut adalah contohnya ya. Rincian minggu efektif, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran seperti gambar di sini. Oke, nah, untuk jumlah minggu dalam satu semester seperti ini. Jumlah jam efektif misalkan rumusnya dari bulan Juli sampai jumlah Desember. Minggu efektif dikali jumlah jam efektifnya misalkan minggu. Julinya ada 4 Untuk distribusi alokasi pekan waktu minggu seperti di 4 gambar minggu ya, efektif ada dan Agustusnya 5 dan seterusnya. Jumlah minggu tidak efektifnya libur akhir semester, misalkan jumlah minggunya ada 2. Nah, seperti gambar ya. Nah, untuk yang ketiga jumlah minggu efektif video dari saya, kurang lebihnya sama mohon maaf. itu rumusnya sama dengan Semoga jumlah minggu dalam bermanfaat. semester dikurangi Wassalamualaikum jumlah minggu tidak warahmatullahi efektif. wabarakatuh.